أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian sabda Nabi SAW, nanti akan datang di antara umatku yang kemudian diseret ke arah kiri. Yang dimaksud dengan ke arah kiri adalah ada yang mengatakan arah kiri Nabi SAW, dan ada yang mengatakan arah kiri yang dimaksud adalah ke arah neraka Jahannam. Lalu kata Nabi SAW, usayhabi. Makna daripada usayhabi ini ismu tasghir, ya, sesuatu yang dikecilkan dari sahabah atau ashab. Dan diistilahkan sahabat siapapun yang bisa melihat Nabi SAW dengan mata kepala, atau kalau dia buta dia mendengarkan perkataan Nabi secara langsung, atau berdekatan dengan Nabi SAW, atau mengucapkan syahadat di hadapan baginda Nabi SAW, kemudian kemudian beriman dan meninggal dalam iman itu, maka dikatakan sahabat. Berarti di sini sabda Nabi SAW ada di antara sahabat yang pernah datang bertemu dengan Nabi, kemudian ditarik ke arah neraka Jahannam. Kok bisa? Ulama merincikan di sini, dan ini butuh ilmu teman-teman sekalian. Karena orang-orang Syiah menunggangi ini, mengatakan buktinya ada sahabat yang masuk neraka. Sahabat itu tingkat-tingkat. Ada sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW, seperti mereka punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW, seperti Abu Bakar, Umar, kemudian para istri Nabi SAW, semuanya sahabat. Ya. Ada orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW karena mereka menuntut ilmu. Para penuntut ilmu, sahabat-sahabat yang tinggal di Suffah. Kemudian datang ashab atau orang-orang yang hadir di perang Badar atau peperangan Nabi SAW yang lainnya. Ada orang yang tiap hari ketemu dengan Nabi. Jadi saya ringkaskan begini, sahabat itu ada orang yang tiap hari ketemu Nabi SAW. Dan level yang tertinggi sebenarnya dari pertemuan ini adalah orang yang suka terus bertemu dengan Nabi SAW, terutama para penuntut ilmu, para sahabat yang memang datang menurut ilmu, yang paling banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, ya, Ka'ab bin Malik. Ini semua teman-teman sekalian orang-orang yang memang tiap hari sama Nabi, di belakang rumah Nabi SAW. Nabi keluar kemana diikutin sama mereka. Jadi kadang-kadang wahyu turun, mereka yang paling pertama mendengarkan wahyu itu. Nabi SAW kalau turun wahyu, kalau di rumahnya, maka istrinya tahu, kemudian beliau keluar ke Suffah di belakang atau ke masjid, nyampein kepada sahabat, nanti mereka pada sebarin hadis-hadis ini. Makanya kita temukan ada sahabat yang tidak pernah meriwayatkan hadis, karena ada memang sahabat yang tiap hari bersama Nabi SAW dan memang mau belajar. Ada sahabat yang ketemu Nabi hanya pada waktu sholat saja 5 waktu. Kalau ada penyampaian wahyu dia dengar, kalau tidak ada ya sudah dia pulang ke rumahnya. Ada sahabat yang ketemu dengan Nabi SAW cuma Jumat sekali, rumahnya jauh, sholat Jumat baru dia datang di luar Madinah dan seterusnya. Ada orang yang bertemu dengan Nabi SAW hanya di peperangan. Pas terdengar panggilan jihad di Madinah, mereka pada datang kumpul, ikut dengan Nabi SAW. Ada yang ketemu dengan Nabi SAW di musim haji. Ada yang ketemu dengan Nabi SAW, yang paling sahabat jauh sekali adalah sahabat yang datang, terutama di setelah pembebasan kota Mekah. Yang Allah SWT menjelaskan tentang masalah waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang pada saat itu kamu melihat Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Ini terjadi setelah pembebasan kota Mekah. Jadi setelah Mekah takluk, seluruh jazirah Arab, suku-suku Arab ketakutan dengan Nabi SAW. Maka mereka berbondong-bondong kepala suku dengan orang-orang sukunya datang ke Madinah, lalu mereka mengucapkan syahadat. Saking padatnya pada saat itu Madinah, sampai tidak ada tempat untuk jalan. Jadi penuh dengan manusia, mereka ucapkan syahadat. Makanya Allah mengatakan waraitan nas, dan kau lihat orang seluruh manusia, ya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Nah, pada saat itu mereka datang syahadat, mereka pulang. Ada yang cuma datang syahadat, pulang, nggak pernah belajar apa-apa dari Nabi SAW. Saking banyaknya orang. Nah, setelah Nabi SAW meninggal, orang-orang yang masuk Islam, yang Nabi tahu ini syahadat depan Nabi, dia datang syahadat depan Nabi, lalu pulang. Nabi SAW pernah lihat orang ini, dan tetap diistilahkan sahabat karena melihat Nabi SAW kan. Mereka pulang, ternyata setelah Nabi SAW meninggal, mereka menolak membayar zakat. Dikenal dengan mani'uz zakah. Yang Abu Bakar akhirnya perangi mereka. Mereka turut syahadat di depan Nabi SAW. Lalu mereka pulang ke kampung-kampungnya, ternyata dengar Nabi SAW meninggal, mereka pikir zakat itu hanya diserahkan ke Nabi. Nggak usah diserahkan lagi kepada khalifah setelahnya.
Artinya mereka mau hapus zakat. Zakat hanya di zaman Nabi SAW saja. Maka Abu Bakar pun akhirnya memerangi mereka. Waktu Umar mengatakan, ya Abu Bakar, sabarlah. Kita kirimkan aja da'i ke dia, ke mereka. Kata Abu Bakar, hai Umar, saya pernah mendapatkan kamu di zaman jahiliyah seperti singa. Dan kenapa saya temukan kamu setelah Islam menjadi pengecut seperti ini? Kan dia bilang tidak usah kirim pasukan, kata Umar. Umar niatnya baik, kirim da'i. Kata Abu Bakar, tidak bisa. Saya temukan kau dulu seperti singa di zaman jahiliyah. Semua orang kau mau terkam. Sekarang setelah Islam kenapa kau jadi pengecut begini? Maka Umar terdiam. Lalu kata Abu Bakar kalimat yang akhirnya Umar akui. Saya demi Allah akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat sama zakat. Dan siapapun yang menolak membayar zakat ke pemerintah. Karena itu kan pemerintah setempat pada saat itu. Dikumpulkan lalu Abu Bakar yang bagikan. Yang menolak pembayaran zakat ini, maka yang dulu diserahkan kepada Nabi SAW, walaupun cuma seekor kambing, maka saya akan perangi mereka. Lalu diutuslah pasukan dan diperangilah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal ini pernah menjadi sahabat Nabi SAW, tapi ternyata mereka meninggalkan agama Islam. Mereka menolak zakat. Jadi makna daripada sahabatku, ini bukan berarti sampai di sini hadisnya. Perhatikan lanjutan hadis apa? Setelah Nabi SAW mengatakan, wahai Rabb, mereka para sahabatku. Maka dia menjawab, dia di sini Allah. Ya, karena D-nya diganti kata ganti besar ya, huruf besar di sini berarti Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi maknanya di sini apa? Setelah meninggalnya Nabi SAW, orang-orang itu yang dalam histori disebutkan penolak zakat. Dan ada juga yang datang dari sisi lain seperti Musailam al-Kadzdzab, Aswad al-Unsi. Ini orang-orang yang mengaku sebagai Nabi setelah baginda Nabi SAW meninggal dunia atau pada saat akhir-akhir hidupnya Nabi SAW, lalu mereka melanjutkan keyakinan mereka setelah itu. Maka kata Nabi SAW, aku pun mengatakan sebagaimana dikatakan oleh hamba saleh, maksudnya Nabi Isa AS. Yang pegang buku ditulis itu ya. Ini maksud dengan hamba saleh perkataan Nabi SAW adalah Isa AS. Karena ayat yang dibacakan Nabi ini adalah perkataan Isa pada hari kiamat. Waktu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Isa AS bersama dengan kaumnya lalu tanya, "Hai Isa, apakah kau mengatakan kepada kaummu, sembahlah aku dan ibuku selain Allah? Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Gitu kan? Sampai akhirnya turun firman Allah ini disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku atau engkau angkat aku, kata Isa AS, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau ya Allah adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau memaafkan mereka atau mengampuni, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka terus berbalik ke belakang dalam keadaan murtad sejak kamu berpisah dengan mereka. Jadi hadis ini menjelaskan tentang mani'uz zakah dan orang-orang yang mengaku Nabi setelah Nabi SAW meninggal. Perlu ini teman-teman sekalian ya. Karena orang-orang Syiah menjadikan hadis ini alasan kalau sahabat banyak yang murtad. Abu Bakar tidak murtad. Umar tidak murtad. Semua sahabat di Madinah tidak ada yang murtad. Yang murtad ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan belum ada imannya. Mereka yang menolak membayar zakat maka diperangi oleh Abu Bakar. Itu pun ada di antara mereka yang taubat ya. Ada di antara mereka yang sempat taubat dan akhirnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.